Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Livasya, bertemu lagi dengan saya Dr. Rizka. Kali ini dalam acara podcast berbincang bersama ahli ya. Podcast ini adalah podcast yang pertama kali kita buat di Livasya, khusus untuk mengedukasi dan menjawab isu-isu kesehatan yang ada di masyarakat. Semoga edukasi ini dapat bermanfaat bagi sahabat Livasya semua, khususnya dan umumnya untuk masyarakat. Nah, pagi ini kita kedatangan salah satu konsulen kita di Rumah Sakit Livasya, yaitu Dr. Dinda, spesialis obstetri ginekologi. Ya, selamat pagi dokter. Pagi dok. Iya, alhamdulillah sehat dokter. Alhamdulillah sehat dokter. Iya, luar biasa ya. Jadi dokter Dinda ini prakteknya setiap hari ya dokter ya di Livasya ya dokter. Setiap hari di Livasya dari jam 1 siang sampai jam 3 siang. Oke, baik. Sebelum praktek kita undang dulu di sini untuk podcast ya, gitu ya. Jadi untuk hari ini dokter, kan pandemi sudah berlalu kurang lebih 2 tahun ya dokter ya. Iya, kerasa ya. Iya betul. Hari-hari yang berat ya dokter ya kemarin. Biasa pakai masker terus. Iya. Jadi nggak pakai lagi. Betul. Alhamdulillah banyak sekali, berarti sekarang itu bisa dibilang kesehatannya semakin meningkat karena sudah vaksin ya seperti itu. Kemudian ada pasangan yang sudah mau memulai untuk program hamil lagi seperti itu. Maka dari itu kali ini kita akan membahas tentang apa itu infertilitas dan inseminasi ya. Baik, boleh kita mulai aja ya dokter ya. Boleh. Oke. Pertama dari sisi dokter obgyn gitu ya dokter, apa sih yang dimaksud tentang infertilitas itu dokter? Baik dokter, sebenarnya infertilitas itu adalah ketidak bisa hamil dalam suatu hubungan. Itu biasanya infertil itu dibagi 2. Yang pertama itu infertilitas primer, di mana itu suami istri sudah menikah 1 tahun, itu sudah berhubungan rutin, kemudian dan tidak hamil, itu bisa dikatakan infertil primer. Ada juga yang sekunder itu jadi pasien itu sudah hamil, seandainya waktu dia baru nikah hamil 1 tahun, terus kemudian dia berhubungan rutin, kemudian dalam jangka waktu 1 tahun belum hamil atau jangka waktu 2 tahun itu nggak hamil, itu dinamakan infertil sekunder gitu dokter. Baik. Berarti infertilitas itu ada 2 ya dokter. Nah, banyak sih memang di masyarakat masih belum tahu ya dokter tentang ini. Nah, ada lagi nih dok pertanyaan, apakah yang sudah mempunyai anak dokter, kemudian dalam waktu kurang lebih 2-3 tahun ke depan masih belum juga memiliki momongan yang kedua nih dok, apakah itu bisa disebut dengan infertilitas juga dokter? Iya, itu tadi yang masuk ke dalam kategori yang kedua, infertilitas sekunder, di mana dia waktu yang pertama hamil, tahu-tahu dalam jangka waktu berikutnya 1 tahun itu udah dikategorikan infertil sekunder, apalagi udah masuk ke 2 tahun. Yang suka jadi permasalahan di kita, seandainya ada ibu-ibu dan baru nikah 1 tahun nikah, kemudian dianggap ini mungkin belum dikasih, tapi harusnya udah 1 tahun itu sudah jadi warning buat ya, ibunya, karena pasti ada masalah begitu. Itu bisa langsung dikonsultasikan, bisa langsung ke Rumah Sakit Livasya, apalagi yang daerah Majalengka kan, apalagi kita di sini sudah ada program untuk inseminasi yang itu mungkin program unggulan kita di sini. Begitu. Baik dokter, berarti memang dalam jangka waktu tertentu ya dokter, ada yang misalnya dari 1 tahun, apalagi lebih dari 1 tahun, sarannya untuk konsultasi langsung ke dokter obgyn gitu ya. Baik, kemudian jadi kapan nih dok waktu suami istri atau pasangan untuk memulai konsultasi dengan dokter, ingin memiliki momongan untuk promil, apakah menunggu 1 tahun dulu, apakah sebelum nikah pun boleh nih konsultasi sama dokter untuk program hamil? Gitu. Jadi kalau seandainya kita mengikuti habit orang luar itu biasanya ada
sebelum pernikahan dia konsultasi ke bagian kebidanan. Oh, iya. Apakah itu ada masalah dari perempuan atau dari laki-laki? Tetapi kalau untuk di kita di Indonesia ini mungkin agak tabu ya. Iya, dokter. Mungkin agak tabu gara-gara mungkin takutnya Faktor budaya ya, ya, dokter ya. faktor budaya. Jadi kebanyakan udah menikah 1 tahun baru konsultasi. Itu nggak apa-apa. Tapi yang jadi permasalahan juga kalau seandainya untuk program ini ditunda, otomatis semakin tua seorang istri atau suami itu faktor resiko untuk hamil itu semakin berat juga. Jadi sehingga kalau seandainya udah 1 tahun nggak punya omongan, nggak punya baby, harus segera dikonsultasikan. Baik itu kita lihat dari perempuan, dari pihak laki-laki, kan semua itu harus saling menunjang satu sama lain. Betul. Begitu. Ya, baik dokter, luar biasa. Baik dokter, kemudian ada nih pertanyaan lanjutan. Baik, lanjutnya kan berarti untuk inseminasi atau bayi tabung. Apa sih dokter perbedaan antara inseminasi dengan bayi tabung? Karena mungkin yang di luar sana taunya malah hanya bayi tabung gitu ya, orang-orang pada awam gitu ya, bayi tabung. Nah, apakah perbedaan antara insem dengan bayi tabung, dok? Baik, sebenarnya sekarang kan udah canggih. Kita ketahui untuk alat berbantu hamil itu sudah banyak mungkin ya. Mungkin masyarakat sini juga sudah baca-baca Google, terus ini. Jadi untuk inseminasi itu sendiri dilakukan jika pasangan tersebut salah satu program untuk hamil, di mana itu kita dengan cara memasukkan sebuah selang kateter ke dalam rahim ibu langsung dan kemudian disemprotkan supaya kita nggak tahu apakah ada sumbatan di bagian jalan rahimnya. Itu bisa kita lakukan dengan inseminasi dengan penyemprotan itu tadi. Tapi itu juga harus ada syarat. Syaratnya biasanya untuk sperma suami itu minimal 15 juta. Jadi kita harus periksa terlebih dahulu baik itu sperma suami, kemudian dari istri juga kita lihat lagi. Untuk inseminasi itu kita periksa secara general. Pertama itu kita USG, bagaimana jika ada polip seandainya, kemudian yang miom begitu kan, kita obati dulu itu terlebih dahulu. Kalau seandainya untuk bayi tabung itu biasanya untuk masalahnya di saluran tuba. Di saluran tuba itu jadi kita harus periksa dulu biasanya HSG. Jadi itu dengan cara kita radiologi, kita semprotkan cairan, kita lihat bagaimana saluran itu apakah ada sumbatan atau enggak. Tapi yang paling sebenarnya untuk melihat sumbatan itu bagus atau tidak, sebenarnya kita lakukan kromotubasi. Itu yang lebih bagus lagi, itu di mana tetapi harus dilakukan melalui laparoskopi. Jadi kita menyemprotkan, kita lihat tuba kiri dan kanannya apakah yang kita semprotkan itu keluar ke tubanya. Kalau seandainya keluar berarti paten, kalau tidak keluar cairannya berarti tidak paten, ya sumbatannya. Begitu. Oke dokter, kalau boleh tahu nih dokter, udah berapa lama nih praktek di Livasea? Kok kayaknya baru lihat nih wajah-wajahnya dokter Dinda ya gitu. Kalau saya terus terang di Livasea ini baru gabung per Februari ini, dok. Jadi kemarin memang saya sekolah kebetulan di Palembang. Oh iya, jauh sekali ya dokter ya. Terus nyasar ke Majalengka gitu ya. Sampai ke Majalengka dan nggak pernah kebayang di mana itu Majalengka. Di mana itu Majalengka? Oke dokter. Cuma tahunya Kertajati kan. Kalau Majalengkanya sendiri terus terang nggak kebayang. Tapi ya alhamdulillah di sini. Terasa dokter ya? Enak di sini. Orangnya ramah-ramah. Oh iya, orangnya ramah-ramah ya Majalengka gitu. Cuacanya agak panas atau sama nih dok kayak Palembang? Kalau di sini kayaknya lebih panas ya. Iya dok. Soalnya kalau di Palembang itu ya lumayan panas tapi nggak
nggak sepanas di nyorot sini banget ya. Maksudnya. Iya. Iya, tapi ya semoga Dokter Dinda ini kerasa betah ya maksudnya Iya, dokter di amin. Majalengka ini Betah. karena masih banyak juga masyarakat yang butuh edukasi nih di Majalengka. Oke. Iya. Baik dokter, alhamdulillah udah sampai penghujung acara untuk podcast kali ini. Tapi Iya. jangan lupa ada podcast selanjutnya. Jadi tunggu untuk podcast selanjutnya di sesi yang kedua ya. Iya. Sebelumnya terima kasih dokter. Iya, terima Mohon maaf kasih, mengganggu dokter. waktunya. Terima Yo. kasih. Bisa